Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian pada siang hari? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum dimulai pelajaran, silakan kalian berdoa terlebih dahulu dan tolong Roni untuk memimpin berdoa. Silakan Roni. Teman-teman, sebelum melaksanakan berdoa bersama-sama. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Mungkin kalian bisa menyalakan kamera terlebih dahulu biar terdetek oleh Bu Heni. Ya, Aditya sudah ada. Oh, Aditya, mohon maaf. Karena ini pelajaran, tolong jaketnya dilepas ya. Dan kamu pakai seragam seperti teman-teman. Hari ini yang sudah hadir ada Rahmat Wahyudi, Afan Maulana, lalu Bayu Aji Saputro. Baik, sudah ada beberapa yang hadir. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini, Bu Heni akan mengajak kalian belajar pada kompetensi dasar mengonstruksi teks ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, merumuskan kerangka teks ceramah yang sesuai dengan permasalahan aktual. Yang kedua, menyusun teks ceramah dengan memperhatikan isi, tujuan, kebahasaan, dan struktur. Dengan mempelajari kompetensi tadi, kalian akan mendapatkan manfaat. Satu, kalian bisa berbagi ilmu kepada orang lain. Dua, bisa menambah pengalaman, kemampuan menulis. Yang ketiga, menjadi tokoh ceramah idola halayak. Lalu yang keempat, menambah penghasilan tentunya. Ini kalau kalian pandai berceramah, nanti akan menjadi penceramah yang handal, yang banyak dicari oleh orang, dimintai petuah-petuahnya, gitu. Jadi otomatis nanti akan mendapatkan tambahan penghasilan, seperti itu. Selanjutnya, pembelajaran pada hari ini bertujuan yaitu setelah mengikuti pembelajaran dengan pendekatan project based learning, peserta didik mampu merumuskan kerangka teks ceramah yang sesuai dengan informasi aktual serta menyusun teks ceramah dengan memperhatikan isi, tujuan, kebahasaan, dan struktur secara disiplin, bertanggung jawab, dan santun. Kemudian untuk aktivitas pembelajaran yang akan kalian lakukan pada hari ini diantaranya 1. Menentukan pertanyaan mendasar terhadap sebuah topik ceramah. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal. 4. Mengembangkan kerangka. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil atau teks ceramah.
Nah, sebelum kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kemarin Bu Heni sudah memberikan link seperti ini yang berisi materi teks ceramah. Ada contoh teks ceramah, ada struktur ceramah, ada kaidah kebahasaan, ada cara menyusun teks ceramah. Sudah kalian baca? Sudah, Bu. Ya, bagus. Sudah, Bu. Ya, bagus. Pada pembelajaran yang sebelumnya, kalian masih ingat materi apa yang kalian pelajari? Materi yang kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya itu sangat berguna untuk belajar kalian kali ini. Karena tanpa kalian memahami materi pertemuan sebelumnya, nanti kalian susah untuk menyusun teks ceramah. Isi. Silakan. Saya, Bu. Ya. Pendahuluan, isi dan penutup. Iya, akhirnya terjawab juga. Ada satu yang ingat, ada pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, itu materi pada pertemuan sebelumnya yang juga bermanfaat untuk pertemuan kali ini. Karena nanti kalian akan menyusun teks ceramah yang lengkap, yang harus ada pendahuluan, isi, dan penutup seperti itu. Nah, sekarang kalian perhatikan tips menyusun teks ceramah. Yang pertama, apa yang kalian baca dari layar HP kalian? Tips pertama? Mengenal pendengar. Betul. Yang kedua, apa ini? Menentukan tema. Yang ketiga, merumuskan tujuan ceramah. Dan keempat, menyusun kerangka ceramah. Bisa kalian lihat di sini. Lalu yang terakhir, mengembang menjadi naskah ceramah yang utuh dan lengkap. Utuh itu dari segi isinya, kemudian lengkap itu dari segi sistematikanya. Itu. Dari uraian tadi ada pertanyaan? Adit, silakan Adit. Adit? Sebentar, Adit, karena ini pelajaran bahasa Indonesia, tolong nanti berbicaranya pakai bahasa Indonesia. Ya, silakan Adit. Apa perbedaan ceramah dengan khotbah? Dari penjelasan Bu Eni tadi, ada yang mau bertanya? Oh ya, silakan. Apa perbedaan ceramah dengan khotbah? Bagus pertanyaannya, kritis sekali, Dit. Antara khotbah dengan ceramah, perbedaannya untuk ceramah informasinya ini bersifat umum. Kemudian kalau khotbah informasinya bersifat khusus dalam hal keagamaan. Misalnya dalam kalian mengikuti jamaah sholat Jumat, itu kan kalian mendengarkan khotbah. Nah, di dalam khotbah tersebut kan berisi tentang keagamaan seperti itu. Paham ya, Dit? Ya, Bu. Good. Terima kasih. Selanjutnya, Izin bertanya, Bu. lagi. Oh iya, Ibnu, menyalakan kamera, Nu. Bu, Ya, silakan. kalau untuk kultum bagaimana, Bu? Kan biasanya di masjid setelah sholat subuh saat bulan puasa.
Kultum ya, kultum itu kepanjangan dari kuliah 7 menit. 7 menit itu waktu yang singkat. Nah, karena waktunya singkat, maka isi yang disampaikan pun singkat. Seperti itu ya, Ibnu. Bagaimana bisa dipahami penjelasan Bu Heni? Anak-anakku? Setelah kalian memperhatikan pemaparan Bu Heni tadi, kalian nanti akan melakukan kegiatan diskusi secara berkelompok maupun secara klasikal. Untuk diskusi secara berkelompok, nanti kalian diskusinya menggunakan WA group yang sudah Bu Heni buat. Sebelum kalian berdiskusi, kalian perlu memperhatikan pedoman melakukan diskusi menggunakan lembar LKPD seperti ini. Dan lembar ini kemarin juga sudah Bu Heni share. Kalian buka. Sudah, Bu. Lembar LKPD ini berisi pedoman langkah-langkah kegiatan yang kalian lakukan selama berdiskusi dengan teman sekelompok. Langsung saja. Yang paling penting dari LKPD ini, langkahnya adalah 1. Siswa secara berkelompok menyusun kerangka ceramah. Yang kedua, siswa secara berkelompok membagi-bagi tugas penyelesaian penyusunan kerangka ceramah. Yang ketiga, siswa secara berkelompok mengembangkan kerangka ceramah menjadi teks ceramah lengkap. Lalu untuk soalnya seperti ini. Kalian asing tidak dengan topik yang Bu Heni tentukan ini? Pendidikan moral. Ada gambaran ya? Ada Bu, dan tidak asing. Alhamdulillah kalian punya gambarannya sehingga nanti bisa menyusun kerangka, kemudian mengembangkan kerangka menjadi teks ceramah lengkap. Nah, itu penjelasan untuk proses diskusinya. Dan nanti untuk diskusi di WA Group, Bu Heni beri waktu 45 menit. Setelah itu, silakan kalian masuk kembali ke Google Meet. Nanti setelah kalian berdiskusi di WA Group, teks ceramah yang sudah kalian susun, silakan diunggah di Google Classroom bagian tugas. Nanti akan kita diskusikan bersama-sama di Google Classroom untuk yang nomor 2 itu. Untuk yang nomor 1, kalian diskusinya menggunakan WA Group. Bisa dipahami instruksinya? Ya. Bisa Bu. Bisa Bu. Bisa, Bu. Ya. Sekarang kalian bisa meninggalkan Google Meet ini. Kalian silakan menuju ke WA Group. Untuk diskusi di WA Group, Bu Heni beri waktu 45 menit. Silakan. Nanti kalian masuk lagi pada pukul 11.15. Wow. Baik anak-anak, sudah cukup kalian diskusinya tadi. Yang pertama, dari pelontaran pertanyaan atau perintah dari Bu Heni, kemudian direspon oleh Ibnu, Bayu, kemudian Afan. Proses diskusi di WA Group ini bisa kalian lihat dari komentar kalian tadi, mulai dari menentukan audiens, kemudian menentukan kerangka, lalu menyusun teks ceramah lengkap. Ya, bagus sekali untuk diskusi di WA Group untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 yang sudah berdiskusi dengan bagus. Sekarang Bu Heni buka pada kelompok yang kedua. Kelompok kedua ada Fajar, Indra, Rahmat, Sigit,
Nampaknya untuk kelompok 2 diskusinya juga berjalan lancar. Ini banyak sekali yang berkomentar, aktif. Ada Roni, Rahmat Wahyudi, Adit, semuanya sudah berkomentar. Bagus, kalian aktif juga dalam diskusi kelompok di WA Group ini. Fajar ya, Fajar, bagus usulan kerangka kamu Fajar. Bagus sekali usulan dari kalian di kelompok 2. Nah, untuk diskusi kelompok, Bu Heni hentikan dulu tayangannya. Sekarang kita masuk lagi ke Google Meet untuk mendiskusikan secara klasikal teks ceramah buatan dari masing-masing kelompok. Ini kita lihat presentasi dari masing-masing kelompok tentang kelompok 1 yang mengunggah adalah admin. Bisa terbaca teks ini, ya, Bu Eni tampilkan. Sudah terlihat, Bu. Wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu saya hormati beserta teman-teman yang saya sayangi. Ini unggahan dari kelompok 1. Ya, yang kurang pas dari teks ceramah ini. Entah itu dari penulisannya, entah dari strukturnya, entah dari isinya. Silakan cermati dulu, kemudian kalian komen. Saya, Bu. Kalian mati. Izin berkomentar, Bu. Ya. Setelah kalian mencermati teks ceramah tadi, adakah yang akan bertanya atau berkomentar? Silakan. Min. Berkomentar, Bu. Di Ya. Admin ya. Ya, silakan Mim. Di bagian pembukaan berapa atau menggunakan huruf kecil. Penggunaan huruf kecil seharusnya diganti huruf kapital karena bapak atau ibu di situ sebagai sapaan. Betul sekali admin. Penulisan kata bapak atau ibu kalau merupakan sapaan maka huruf B dan I-nya itu harus kapital. Bagus sekali admin. Yang berikutnya siapa yang akan berkomentar? Izin berkomentar, Bu. Oh, Ibnu. Ya, silakan. Ibnu, silakan, Nu. Menurut saya strukturnya tidak lengkap, Bu. Karena bagian penutup langsung salam. Seharusnya ditambahkan simpulan dan harapan. Oh, ya. Bagus juga. Ya, bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, Bu ini beri kesempatan. Monggo, Mas Bayu. Setelah admin, siapa lagi yang akan berkomentar? Sambil menunggu kalian berkomentar, coba kalian perhatikan pada paragraf kedua. Di situ ada kalimat pendidikan moral memainkan peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan selain pendidikan ilmiah dan teknologi. Penekanannya di sini pada penulisan teknologi. Ketemu ya? Iya, Bu. Nah, penulisan teknologi di situ salah, tidak tepat. Seharusnya teknologi menggunakan huruf K saja. Di baris yang lain juga ada penulisan kata teknologi di paragraf ke-4. Sudah bisa ditemukan? Sudah. Sudah, Bu. Sudah bisa ditemukan? Sudah, Bu. Ya. Itu tadi tentang penulisan kata teknologi. Yang selanjutnya, coba kalian lihat pada bagian akhir atau penutup. Sekian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Penggunaan katanya di situ betul apa salah? Salah, Bu. Ya, salah ya, nggak bolehnya. Karena kita berhadapan langsung dengan audiens, maka seharusnya katanya diganti dengan Anda.
Ya, atau Bapak, Ibu, seperti itu ya. Nah, kita sudah mendiskusikan dari awal sampai akhir. Lalu untuk kelompok ini tadi silakan melakukan perbaikan ya, karena mendapat beberapa masukan dari kelompok yang lainnya. Itu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Suaranya yang agak keras. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Sekarang kita ganti kelompok satunya, Roni. Roni ini kelompok berapa, Ron? Kelompok 2. Jadi kelompok 2 dipilih oleh Roni yang mengunggah. Kemudian tugas kelompok 1 yaitu mencermati teks, kemudian memberikan komentar pula seperti komentar yang sebelumnya tadi ketika kelompokmu dikomentari. Silakan dibaca sebentar teks ceramah ini, lalu persiapkan komentar dari diri kalian, tentunya dari kelompok yang lain. Baik, sudah. Nah, sekarang Bu Eni persilakan, siapa yang akan memberikan komentar? Silakan, Bu Eni beri kesempatan untuk memberikan komentar. Silakan kelompok 1 memberikan komentarnya terhadap hasil kerja kelompok 2. Siapa ini? Aditya sudah menyalakan. Silakan, Mas Aditya. Penulisan kata hidayahnya di situ kurang tanda strip. Harusnya hidayahnya. Kurang tanda strip ya? Iya, bagus. Hidayahnya karena nyu kepada Tuhan. Betul sekali. Oh iya, Fajar. Gimana Fajar? Silakan. Pada bagian penutup ada kata perhatiannya. Kata itu Bentar, salah. Mas Fajar bisa menyalakan Seharusnya kamera. perhatian hadirin. Mas Fajar, tolong dinyalakan kameranya biar terlihat oleh teman-teman ya. Pada bagian penutup ada kata perhatiannya. Kata itu salah. Seharusnya perhatian hadirin. Seharusnya perhatian hadirin. Iya, pada bagian akhir ya. Sama seperti di kelompok 1 tadi, tidak boleh menggunakan nya. Karena hadirinya ada di hadapan kita. Jadi jangan kita Fajar. Menyalakan kameranya akan memberikan komentar dari kelompok 2 terhadap kelompok 2. Indra bisa menyalakan kamera? Bisa, Bu. Ya, silakan Indra, bagaimana komentarnya? Pada paragraf 2 baris pertama terdapat kata sangat banyak sekali. Kata itu tidak efektif karena berlebihan, seharusnya diganti sangat banyak. Kata yang tidak efektif yaitu sangat banyak sekali. Itu artinya sudah berlebihan, ya. Ada sangat, ada juga sekali. Nah, seharusnya salah satu saja yang digunakan. Bagus, masukan dari Mas Indra Kurniawan. Makasih ya, Mas Indra. Iya, Bu. Ya, mungkin masih ada yang lain yang akan memberikan komentar. Izin berkomentar, Bu. Oh ya, Penulisan silakan. itu salah. Disambung. Mas Seharusnya Adi. dipisah spasi. Oh ya, penulisan kata terima kasih. Bagus, Mas Admin sudah memberikan komentarnya. Seharusnya penulisan kata terima kasih itu dipisah ya, pakai spasi. Untuk yang kelompok 2 ini nampaknya banyak penulisan yang kurang tepat. Nanti silakan direvisi, diperbaiki ya. Siap ya kelompok 2? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, bagus. Satu lagi mungkin, ini dari Bu Heni. Kalau kalian perhatikan, struktur teks ceramah itu sudah lengkap atau belum? Ada pendahuluannya tidak, terus ada isinya tidak, ada penutupnya apa tidak?
Izin berkomentar, Bu. Silakan, Mas Adi. Menurut saya strukturnya sudah tepat, Bu. Ada pembuka, isi, penutup. Iya. Yang lainnya bagaimana? Setuju apa tidak? Setuju, Bu. Iya, betul semuanya ya. Bagus. Mas Adit sudah memberikan komentarnya. Dan Beni rasa cukup untuk diskusi klasikalnya lewat Google Classroom dan kalian sudah bisa berdiskusi dengan baik, dengan lancar, dan dengan interaktif. Bu Heni suka sekali yang seperti ini. Nah, anak-anakku, setelah kalian berdiskusi, sekarang tiba saatnya kita menyimpulkan hasil pada hari ini. Simpulan pembelajaran hari ini tentang kompetensi dasar mengonstruksi teks ceramah, bahwasanya dalam menyusun teks ceramah ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama tadi adalah menentukan tema. Yang kedua apa, Adit? Ya, yang kedua. Yang kedua mengenal pendengar. Betul. Lalu yang ketiga, coba Ibnu. Menentukan tujuan. Ya, menentukan tujuan. Lalu yang keempat, coba Fajar. Iya, Bu. Ya, yang keempat apa? Menyusun kerangka. Ya, menyusun kerangka, Fajar. Terus yang terakhir apa? Ahmad Wahyudi. Ahmad Wahyudi. Ahmad Wahyudi. Rahmat Wahyudi. Cara menyusun teks ceramah. Yang kelima apa ya? Mengembangkan kerangka, Bu. Iya, mengembangkan kerangka. Betul. Nah, itu untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Gimana? Kalian senang nggak? Senang. Senang. Kenapa kalian merasa senang? Karena bisa saling bertukar informasi, Bu. Informasi. Iya, bagus. Itulah manfaat dari berdiskusi, ya. Nah, selanjutnya ini akan bukan penilaian individu. Penilaian individunya yaitu kalian menyusun teks ceramah yang nanti hasilnya kalian unggah di Google Classroom. Bentar, bisa kalian lihat. Nah, tugas kelas. Lihat di sini. Tugasnya untuk kalian menyusun kerangka teks ceramah yang bertujuan informatif dengan topik menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Ini ya tugasnya. Ya, Bu. Kalian jangka waktu 1 minggu. Nanti hasilnya tulisan tangan saja. Kalian tulis di buku, kemudian difoto, kemudian dikirim ke Google Classroom sini. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ya. Tidak, Bu. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan lancar. Amin. Anak-anakku semua, kalian sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir.
Kami sudah membuat simpulan dan sebagai akhir pertemuan hari ini, sampai bertemu kembali pada pertemuan minggu depan pada tema teks resensi. Gitu. Baiklah, Bu Heni akhiri pelajaran pada hari ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.